Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya yang masih setia berada di bawah naungan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia menginginkan kebahagiaan. Semua manusia menginginkan kesuksesan. Banyak orang-orang yang kami temui, mereka berangkat bekerja sebelum subuh, kemudian mereka pulang setelah isya, menginginkan kebahagiaan. Mereka yang kalau kita temui di Mahattatul Qitarat atau di tempat kereta pada saat pagi itu ramai-ramai berbondong-bondong berangkat bekerja di pagi hari. Tujuannya apa? Ingin berbahagia, ingin mendapatkan kebahagiaan dari itu semua. Mereka ingin mendapatkan harta, kemudian dengan harta tersebut mereka berbahagia. Kemudian yang menjadi pertanyaan besar, apakah mereka lupa bahwasannya kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan yang seseorang itu rasakan ketika dia beribadah kepada Allah, ketika dia berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bersujud kemudian dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca Al-Quran sejuz, 2 juz, tapi dia tidak kuat menahan sekaan air matanya yang terus mengalir setiap kali dia membaca. Datang salah seorang bertanya, "Ustaz, sahkah sholat saya Ustaz? Ketika saya sholat, air mata saya terus mengalir. Sahkah sholat saya Ustaz?" Kalau pertanyaannya, "Ustaz, apa hukumnya menggerak-gerakkan jari Ustaz? Apa hukumnya sholat harus ada sutra?" Ustaz tersebut bisa menjawabnya. Tapi kalau pertanyaan, "Ustaz, sahkah sholat saya? Saya sholat kepada Allah, tapi air mataku terus mengalir. Pernahkah kita merasakan hal ini, jemaah sekalian? Pernahkah kita merasakan kebahagiaan ketika kita beribadah kepada Allah? Timbul kebahagiaan yang kalau saja kebahagiaan itu berupa makanan, tentu kita akan terus makan makanan itu karena merasa bahagia. Tapi pernahkah kita merasakan kebahagiaan ketika kita berdiri semakin lama, semakin capek, kita merasakan kelezatan dan kenikmatan beribadah? Maka saya ingin sampaikan cara berbahagia dengan beribadah yang kita lakukan. Kita mulai dari malam ini. Bagaimana cara kita berbahagia ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat betapa orang-orang di video ini, mereka yang ada di video ini berbahagia dengan apa yang mereka lakukan dan menikmati. Silakan, semua bisa melihat. ما كان لله أن يتخذ من ولد
سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Baik, jemaah sekalian, yang saya inginkan dari video ini, coba perhatikan mereka. Perhatikan umur mereka. Sudah? Kemudian kita perhatikan waktu. Itu pada saat apa itu? Pagi atau malam? Pada saat pagi atau malam? Kemudian kita perhatikan Al-Quran mereka. Kemudian kita perhatikan alas duduk mereka. Kemudian kita perhatikan masjid mereka. Perhatikan lagi. Perhatikan apakah di situ ada AC? Di situ ada kipas? Apakah di situ ada karpet setebal punya kita? Perhatikan masjidnya, apakah ada tembok di situ? Perhatikan lampu penerangan mereka, kemudian bandingkan dengan apa yang kita rasakan hari ini, jemaah sekalian. Sedikit kita renungi kondisi mereka sekarang. Sedikit kita lihat apa yang mereka alami sekarang. Kemudian kita coba bandingkan dengan kondisi kita, jemaah sekalian. Lihat baik-baik kondisi dan keadaan mereka. Subhanallah, sebagian dari kita pulang dari tarawih menggunakan mobil, motor. Mereka berjalan kaki tengah malam seperti ini berpuluh kilometer. Sesampainya kita di rumah, jemaah sekalian, Masya Allah, kolak masih ada, es masih ada, roti bakar di situ, masih ada pisang goreng di situ, masih ada martabak di situ, masih ada pizza di situ. Mereka pulang, ikhwani fiddin, sudah apa yang ada mereka makan, tidak ada mereka tidur. Setelah itu mereka tidur. Kita subhanallah tidur di ranjang yang empuk. Mereka ini tidur, ikhwani fiddin, persis di atas lantai. Syukur-syukur kalau ada alas, kalau tidak mereka tidur di situ. Perhatikan ulang lagi yang tadi. Akan tetapi apa yang membuat mereka bersemangat, ikhwani fiddin? Lihat bacaan mereka, lihat teriakan mereka. Pengalaman yang nyata terjadi dalam hidup. Jadi kami itu ketika Ramadan datang biasanya, itu memang ada sedikit kenikmatan biasa. Jadi kalau kita dulu di Jakarta mengajar, ngisi seperti ini, biasanya kalau udah masuk Ramadan itu kita banyak sekali dapat hadiah. Kita banyak sekali dapat hadiah, bingkisan dari jamaah, Masya Allah. Kita lihat banyak setiap hari dapat berbagai macam. Ada bentuknya pakaian, makanan, peralatan masak, dan lain sebagainya. Mereka kadang ringan tangan untuk memberikan itu. Bahkan saking banyaknya, terkadang jamaah sekalian, hal-hal ini dia bisa bertahan sampai 1 tahun. Minyak itu saking banyaknya, kadang sampai 1 tahun, begitu pun gula dan lain sebagainya. Tapi kami tidak merasakan kebahagiaan dari itu, jamaah sekalian. Bukan itu yang membuat kita semangat membaca Al-Quran, kemudian datang ngisi ke mereka. Bukan itu, jamaah sekalian. Ketika melihat yang seperti ini, baru hati kita bersemangat, ikhwani fiddin. Ketika melihat hal-hal seperti ini, baru kita cemburu, baru kita merasa, wah kalau dia bisa, saya nggak bisa, begitu loh. Baru kita rasa dicampuk di kepala. Kalau kata orang Jakarta, baru ditampol gitu di kepala, baru kita kaget, oh ini yang duit kita harus semangat. Dengan segala macam keterbatasan yang mereka punya, kita segala macam ada, tapi mereka bisa. Makanya saya kalau diberikan apa-apa tidak terlalu heboh, tidak terlalu berbahagia. Kenapa? Karena bisa jadi itu pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah antum dapat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Sungguh kalian akan ditanya atas setiap nikmat yang kalian rasakan setiap harinya. Bahkan kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, sampai antum kalau makan roti Maryam dibalut, di atasnya ada madu, kemudian kalian makan, itu akan ditanya oleh Allah. Apalagi di zaman kita ini yang banyak sekali bentuk makanan, banyak sekali teknologi, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatlah diri kita dengan Al-Quran, jemaah. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Karena Nabi SAW mengatakan, atau para ulama mengatakan, barang siapa yang melekat dengan Al-Quran pasti akan menjadi istimewa dan mulia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran lewat perantara malaikat Jibril. Jadilah malaikat Jibril sebaik-baik para malaikat. Diturunkan di 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Jadilah bulan Ramadan sebaik-baik bulan.
kemudian diturunkan di satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadilah malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, jadilah Nabi Muhammad nabi yang paling baik yang pernah diutus. Diturunkan kepada umat Muhammad, jadilah umat Muhammad umat yang paling baik. Demi Allah jemaah sekalian, kalau Allah takdirkan Al-Quran turun di hati kita, maka pasti kita akan menjadi orang yang paling baik. Bukan anda yang katakan. Nabi SAW katakan dalam hadis riwayat Muslim, man khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Untuk tujuan itu, maka melalui talqin jama'i ini insyaallah ta'ala, kami ingin menghidupkan hati kita semua dengan Al-Quran. Mudah-mudahan melalui talqin jama'i ini yang akan kita laksanakan rutin setiap malamnya, bisa menghidupkan benih-benih kecintaan kita dengan Al-Quran jamaah sekalian. Nah, baik. Semua hadirin yang hadir malam ini boleh membuka surat Maryam ayat 30 sampai 35. Nah, sama-sama. Kita ulang ya. Dari qala inni abdullahi atani al-kitaba waj'alani nabiyya. Sama-sama. Qala inni abdullahi atani al-kitaba waj'alani nabiyya. Sekali lagi. Qala inni abdullahi atani al-kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Sama-sama. waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Sekali lagi. waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. sama-sama. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. kurang keras, sama-sama. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. عفوا sama-sama. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. sekali lagi. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. sama-sama ya. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. sekali lagi. Pas di bawah يمترون agak turun. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. sama-sama. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. sama-sama. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. sekali lagi. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. sama-sama. إذا قضى أمرا kurang kompak, ulang. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Sudah boleh kita tutup Quran tanpa lihat?
Baik, sekali lagi pakai lihat sama-sama. Ulang dari awal, kemudian dengan melihat. Baik, siap-siap. عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Sama-sama. Qala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya. Sekali lagi tanpa lihat sekarang. Qala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Sama-sama. Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Sekali lagi. Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Sama-sama. 3, 2, 1. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Sekali lagi. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Sama-sama. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Sekali lagi. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Sekali lagi. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. Sama-sama. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. Agak naik yang sini karena dia memuji Allah, makanya dia bilang subhanah. Ulang. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. Sama-sama ulang sekali lagi. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. جميل ما شاء الله. Terakhir. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Sama-sama. إذا قضى أمرا. Baik. Ada dua situ bacaan. Idza qadha panjang dengan idza qadha. Nah, dua-duanya yang afdal yang panjang. Karena di situ ada alif lam yang antum kenal dengan tanda bendera itu. Nah, la ba's, kita ikuti gaya mereka. Insyaallah tidak merubah mana. Idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Turun ya. Ulang sekali lagi. Kita ulang dari awal, semua sekali baca. Bismillah. Siap sekarang? Siap dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. جميل. طيب yang kedua, tafadhal Syekh. Tafadhal, video yang kedua. Terakhir, yang ini lebih zen lagi. Yang kedua tadi. Coba. Nah, antum lihat video yang kedua. Suara itu. Kurang kencang ya di situ. Nah, kalau antum lihat di situ tidak ada beda, sah? Ada yang umurnya tua tetap ikut, tetap menghayati dengan anak-anak mereka merajaah. Jadi kalau antum lihat di situ tadi yang sudah kakek nenek pun ikut duduk di situ sebagai sebuah kebiasaan tradisi mereka membaca Al-Quran jama'i, tidak memandang umur. Jangan dia merasa saya lebih tua dari dia, malu saya duduk dengan mereka, tetap mereka duduk. Baik, ini surat An-Najm ayat surat An-Najm. Kalau tidak salah 31, An-Najm 31. Coba. Ini yang tunggu. Nah, ini judulnya yang ada ayatnya di situ. Coba bismillah. Ada kata kunci yang ada di Senegal. Atfal Senegal. Coba sini anak ketik pakai bahasa Arab. Bahasa Arab coba.
itu kenapa? Kok belum muncul? الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Lihat semangatnya itu. Coba lihat tuh semangat anak-anak. Coba Bintang bisa kayak gitu, Kaisan bisa kayak gitu, semangat Ustadz yang ngajar. Ini ngantuk, tunjukin muka ngantuk di kelas. Terjemahan ya. Sadar. Baik. Kita ikut ya. Dengarkan dulu bacaannya pertama, kemudian kita ikuti. Ayat 32. Zakallah. Mungkin kadang belum tergerak hati kita karena kita belum tahu maknanya. Perlu kita dengar maknanya kenapa mereka semangat sekali baca. Begitupun ayat yang tadi kita baca, kita akan singgung sedikit tafsirannya. Baik. Kita ikuti dulu. Panjang. 3, 2, 1. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam. Kurang keras seperti tadi yang awal. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam. Sekali lagi. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. 3, 2, 1. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sekali lagi. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Panjang sekali. Tarik nafas dulu. Kita sampai di fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maksud ulang sedikit. Ikuti ya bacaannya. Antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Baik. Siap? إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Baik, kita nyerah di situ kayaknya mencar-mencar nih. Sampai di fala tuzakku anfusakum, berhenti. Baru kita sambung lagi huwa a'lamu biman ittaqa. Sepakat ini? Kita ulang dari alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. 3, 2, 1. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Jamil. Nah, kalau ini karena artinya sesungguhnya Allah sangat luas ampunannya, merendah suara mereka. Ini orang-orang yang ngerti dari cara membaca Al-Quran. Jadi kadang orang bisa menangis tanpa mengerti maknanya karena cara pembawaan mereka mengerti makna. Ketika berbicara tentang sesuatu keagungan Allah, mereka rendahkan suaranya. Ketika berbicara tentang ancaman api neraka, mereka lirihkan, menggambarkan kesedihan orang di neraka. Subhanallah. Ulang alladzina yajtanibuna kaba'ir, kemudian kita sambung ke inna rabbaka wasi'ul maghfirah. 3, 2, 1. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam
Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sama-sama. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum huwa a'lamu biman ittaqa. Baik, sekarang kita ulang dari awal sampai akhir. Kita hanya berhenti di fala tuzakku anfusakum dengan inna rabbaka wasi'ul maghfirah, surah yang dibaca. Jayid? Nah, 3, 2, 1. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ya salam. Mau tahu antum artinya? Mau tahu? Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam. Orang-orang yang menghindari dosa-dosa besar dari perbuatan dosa. Dan al-lamam, apa itu al-lamam? Kesalahan-kesalahan kecil. Jadi orang-orang yang kesalahan besarnya dihindari, kesalahan kecil dia hindari. Kemudian Allah katakan inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu sangat luas ampunannya. Tidak hanya dosa besar yang Allah ampuni, bahkan dosa kecil pun Allah ampuni. Allahu Akbar. Allah bilang sesungguhnya Rabbmu sangat luas ampunannya. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma lakitani lam tusyriku bihi syai'an la ataituka bi qurabiha al-maghfirah. Wahai anak Adam, jikalau engkau datang kepadamu membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertaubat kepadaku, maka aku akan datangkan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Kurang luas apa ampunan Allah, dan lebih luas lagi, dan lebih sayang lagi, lebih cinta lagi Allah di bulan Ramadan ini. Kemudian Allah sebutkan huwa a'lamu bikum in ansha'akum minal ard. Allah yang lebih mengetahui kalian ketika Allah menciptakan kalian dari tanah. Wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, dan pada saat kalian masih jadi janin di perut ibu kalian, Allah sudah mengetahui kondisi kalian. Fala tuzakku anfusakum, oleh karenanya jangan pernah menyombongkan diri kalian. Yang ciptakan kalian siapa? Allah. Yang mengetahui waktu kalian masih janin, belum durhaka sama orang tua, belum keras suara kalian, belum caci maki orang, belum zalim ke orang, Allah sudah mengetahui kalian di janin betapa kecilnya butuhnya kalian terhadap rezeki Allah. Maka Allah katakan fala tuzakku anfusakum, jangan sekali-kali engkau merasa diri paling mulia. Makanya orang kalau baca Al-Quran, imam, sholat, seharusnya tambah tuh imannya, karena dia dengar tiap hari nih ayat-ayat, seharusnya tergetar hatinya, tambah keimanannya. Tapi ada yang keluar sholat, Ustaz, suami saya Masya Allah tiap hari sholat 5 waktu, saf pertama, tapi buruk dengan saya, kata dia begitu. Apa salah satu sebabnya? Karena Al-Quran belum masuk di hatinya, karena belum khusyuk membaca Al-Quran, belum khusyuk dalam sholat. Itu salah satu sebab inti. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ustaz, saya selesai sholat lebih keji lagi sebelum dari sholat. Lebih keji dia sebelum dia berangkat sholat daripada dia pulang dari sholat. Ada yang begitu, keluar dari sholat lebih keji lagi dia. Kenapa? Tidak masuk satupun ayat yang dia baca. Tidak ada satupun kekhusyuan dalam sholat dia. Karena sholat ibarat dia hanya penggugur saja kewajiban. Bukan sebuah kewajiban yang dia harus penuhi karena dia ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati apabila kita sholat tiap hari tarawih demi tarawih, tidak rasa sama sekali bekasnya dalam diri. Inilah yang dijanjikan kecelakaan oleh Nabi SAW ketika keluar. Antum kalau melihat itu ayat tentang puasa, dari mulai kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum,
Balik di sebelahnya, uhillat lakum lailatul siyam. Semua ini satu halaman sama 1,5 halaman berbicara tentang puasa. Awal ayat yang berbicara tentang puasa sampai akhir ayat yang berbicara tentang puasa sudah lewat satu halaman, satu lembar. Kembali lagi Allah tutup, la'allakum tattaqun. Di sini la'allakum tattaqun Allah tutup, di sini la'allakum tattaqun. Berarti penting sekali puasa ini bagi orang yang bertakwa. Makanya ancaman besar keluar Ramadan tidak bertakwa. Doa dari Nabi SAW. Alhamdulillah. Baik. Saya kira sampai di sini saja. Takutnya kita kemalaman nanti kalau sampai jam 10. Mudah-mudahan tujuan kita hari ini agar kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini teman di hidup kita, menjadikan Al-Quran ini sebagai syafaat kita nanti di akhirat. Kita mulai dari malam ini. Kita belajar dari madrasah Ramadan ini. Kemudian kita latih terus setiap hari. Kalau bisa makin hari makin tambah. Kalau hari ini sejuz, besok 2 juz. Terus yang pada endingnya nanti babak penentu itu di 10 malam terakhir. Jangan seperti kebanyakan manusia ketika mulai masuk 10 hari terakhir makin begini mereka, makin ke bawah. Justru di sanalah tempat kita bersungguh-sungguh, malah di sanalah tempat kita mulai lemah kalah. Maka kalau ibarat kuda pacu, ketika dia sudah melihat garis finish, dimulai kencang sah. Kalau kita lihat orang memakai kuda pacu, ketika sudah garis finish yang tadinya masih santai-santai, gimana kejarnya itu? Kencang sah. Maka jangan sampai kuda pacu lebih pintar dari kita. Subhanakallah rabbana hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.